Shalom, Bapak Ibu, seluruh jemaat GBI House of Grace di Pulau Bangka yang saya kasihi. Salam jumpa melalui kesempatan yang indah ini. Walaupun saya belum pernah berkunjung ke sana, tapi saya mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan Bapak Gembala Saudara sewaktu menghadiri rapat dengan BPH Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Tapi siapa tahu, setelah pandemi COVID-19 ini mereda dan keadaannya kembali normal, saya dapat berkunjung ke sana. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Pendeta Ishak Santosa, melayani dan menggembalakan di GBI Immanuel di kota Sydney, Australia. Jika Bapak Ibu ada yang mau berkunjung ke Sydney, bisa kontak-kontak. Dan Bapak Gembala Saudara, Pendeta Gustav Rowing, dapat memberi nomor kontak saya lebih detail. Atas kemurahan Tuhan, saya dapat tinggal di benua Kangguru ini sejak tahun 1974, kurang lebih 46 tahun yang lalu. Puji Tuhan, dengan kepindahan saya ke Australia, GBI yang awalnya lahir di kota Sukabumi bisa hadir juga di kota Sydney. Tentunya sebagai manusia itu hidup, masing-masing kita mempunyai pengalaman suka dan duka. Tidak terlepas hidup sebagai hamba Tuhan, tapi saya mengucap syukur sejak awal pelayanan di GBI Immanuel merupakan pioneering di benua ini. Sekarang GBI sudah hadir juga di kota lainnya seperti Adelaide, Brisbane, dan Melbourne, di mana adik Crystal Gustav kuliah pada saat ini. Kunci dari semua itu adalah kesetiaan dalam melayani Dia, Tuhan yang sungguh amat baik. Berbicara tentang kesetiaan, tentunya hal ini sangat kita pahami, dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dari saat kita sekolah, kuliah, soal pekerjaan, dan terlebih di dalam berumah tangga. Kesetiaan adalah hal yang utama jika kita menginginkan hidup bahagia. Hal ini juga tidak terlepas dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan, kita semua diingatkan agar kita harus tetap setia kepadanya. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kamu kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kesetiaan selalu didasari dengan kasih. Contoh, seseorang setia pada tuannya karena mencintai pekerjaan yang dilakukannya. Seorang istri setia kepada suaminya karena dasar kasih yang mengikat hatinya. Begitu pula sebaliknya. Perlu kita ketahui bahwa kesetiaan itu tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dilatih setiap saat. Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu maupun keadaan apapun. Orang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar meskipun dalam keadaan susah atau senang, baik atau tidak baik keadaannya. Maka dari itu perlu adanya hubungan yang dekat untuk saling mengenal, memahami dan mengerti kepribadian seseorang yang kita kasihi agar terwujud satu kesetiaan yang kokoh. Bagaimana dengan kesetiaan setiap kita kepada Tuhan? Dikala kita hidup, kita tidak ada masalah dan baik-baik saja, kita dapat berkata, Tuhan itu baik bagiku. Namun, saat kita mengalami suatu proses yang mengharuskan kita menderita bagi Tuhan, apa kita masih tetap setia kepadanya? Berbicara tentang setia di tengah penderitaan, kita tidak bisa lupa dengan kisah dari Ayub. Pada saat tubuhnya sudah hancur karena borok di sekujur tubuhnya, istrinya mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan, tapi Ayub menjawab, di mana di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat ke-10, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara sekalian, kisah Ayub bukanlah kisah yang berdiri sendiri, tapi memiliki keterkaitan dengan kisah penderitaan dari Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami Ayub
menunjuk kepada bayangan yang lebih besar lagi, yaitu penderitaan Tuhan Yesus Kristus sewaktu Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa Alkitab katakan bahwa kisah dari Ayub merupakan bayangan daripada apa yang Yesus lakukan? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dikatakan Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi dengan seizin Tuhan, Ayub dicobai oleh setan. Sehingga dalam sekejap, Ayub menjadi sangat miskin. Demikian juga dengan Yesus. Dia memiliki segala sesuatu dan kekayaan yang melebihi dari semua. Bahkan dia disetarakan dengan Bapa di surga, pencipta dari langit dan bumi. Tapi karena Yesus ingin menebus dosa manusia, Yesus rela menjadi miskin dan hina. Dia meninggalkan segala kemuliaannya untuk menjadi sama dengan manusia, kecuali ia tidak berdosa, kata firman Tuhan. Yang kedua, Ayub adalah orang yang sangat bahagia. Ia dikaruniakan 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 wanita. Ini menggambarkan Ayub memiliki keluarga yang sangat dekat dan bahagia. Tapi karena pekerjaan yang jahat dari setan, dalam sekejap Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Ayub menjadi orang yang sangat kesepian karena sakit penyakitnya. Istrinya sampai meninggalkan dia. Bagaimana dengan Yesus? Yesus lebih daripada Ayub. Yesus sangat bahagia dalam kebersamaannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi dia rela datang ke dunia ini untuk hidup menjadi manusia. Lahir di kandang domba yang hina dan kotor untuk melakukan sebuah misi surgawi, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dalam keadaan yang sangat berat di Bukit Golgota, dia merasakan suatu kesepian yang sangat dalam, sehingga Yesus sampai menjerit dengan suara keras, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus merasakan kepisahan dari Allah Bapa. Dan yang ketiga, Ayub adalah orang yang sangat terkenal dan masyhur pada zamannya. Tetapi karena penyakit yang Ayub derita, seluruh teman-temannya meninggalkan dia. Dan juga istrinya meninggalkan dia. Dan lebih daripada itu, mereka memberi predikat sebagai orang yang berdosa. Hal ini sama terjadi dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam kesetaraannya dengan Allah Bapa. Tentunya Yesus lebih daripada sekedar terkenal, tetapi sewaktu dia di dunia, Yesus mengalami penganiayaan, disiksa, dan diperlakukan seperti seekor binatang, dipukul, dicambuk, bahkan orang membuang muka, tidak mau melihat wajah Yesus, dan dia dianggap sebagai manusia yang sangat berdosa. Seperti firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, jika saja pada saat ini saudara menghadapi keadaan yang susah dan menderita pada saat ini karena terkena imbas dari pandemi COVID-19. Mungkin usaha saudara mengalami kemunduran, saudara kehilangan pekerjaan, atau saudara harus diasingkan karena terkena virus COVID-19 ini. Mari, kita boleh belajar dari kisah Ayub yang begitu setia mengiring Tuhan. Terlebih lagi, kita boleh belajar dari kesetiaan Yesus kepada Bapa di sorga. Dalam mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya mengajak kepada setiap jemaat Tuhan di GBI House of Grace Pulau Bangka, agar saudara boleh setia kepada Tuhan, sama seperti Ayub yang setia, tapi yang luar biasa dalam kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, Ayub menerima berkat yang 2 kali lipat. Begitu juga kepada setiap saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Sebab orang yang setia
sampai akhir. Firman Tuhan katakan, saudara bukan hanya menerima berkat 2 kali lipat seperti Ayub, tetapi lebih daripada itu, saudara akan menerima mahkota kehidupan seperti apa yang kitab Wahyu katakan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak yang pada saat ini mendengar berita ini, biarlah kita semua boleh ada di dalam Kristus Yesus selalu. Terlebih di dalam setiap saudara yang berjemaat di GBI House of Grace, Tuhan mengenal saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat setiap jemaat Tuhan diberkati melalui renungan yang singkat yang Bapak Ibu dengar. Melalui lawatan Roh Kudus, setiap jemaat menerima pemahaman yang baru melalui pengalaman dari Ayub dan Tuhan Yesus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun kepada Ayub dan anaknya Kristus Yesus. Dan ini pun akan terjadi kepada setiap jemaat Tuhan di GBI House of Grace Pulau Bangka. Ulurkan tanganmu kepada jemaat, kepada Tuhan, agar setiap jemaat selalu boleh setia dan mengiring serta melayani Dia. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam masalah pasti Tuhan akan pulihkan. Terlebih kuatkanlah imanmu, karena mereka yang setia dalam situasi yang berat sekalipun, Tuhan akan menolong. Shalom dan Tuhan memberkati.